Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita dipertemukan kembali di dalam sarapan rohani pada hari ini. Sebelum kita akan memulai segala tugas dan aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih, kesetiaan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Sampai saat ini Tuhan, dan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami Engkau bangunkan dalam keadaan sehat dan selamat. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai segenap aktivitas tugas tanggung jawab kami Tuhan di dunia ini untuk melakukan segala pekerjaan kami. Kami rindu mendasarinya Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan, sungguh kami bisa mengerti dan fahami, dan Engkau akan mengirimkan Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, sehingga kami benar-benar bisa faham akan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan tersedia bagi kita terdiri dari 2 ayat. Yang pertama dari Yesaya 49 ayat yang ketiga, dan yang kedua Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 49 ayat yang ketiga. Ia berfirman kepada engkau, adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-36. Inilah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yang berbahagia adalah kita yang dengan senantiasa membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah peka terhadap panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan kita ini menceritakan tentang panggilan dan penugasan hidup bangsa Israel saat itu sebagai hambanya yang sedang mengalami penderitaan karena penjajahan dan pembuangan ke Babel. Israel memikirkan dan menyadari tentang bagaimana mereka agar bisa menjadi bangsa yang utuh kembali ketika mereka di Palestina. Namun melalui Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa mereka tidak boleh hanya memikirkan bangsa mereka sendiri. Mereka perlu ketahui bahwa panggilan semula agar mereka menjadi saluran berkat. Allah menginginkan mereka yang sudah dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tujuannya supaya semakin banyak orang merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya dipanggil dan diutus di tengah pergumulan bangsanya, karena Israel adalah umat yang tidak lagi setia pada Tuhan. Menjelang pembuangan, mereka terbukti lebih mengandalkan bangsa lain dibanding Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Israel ditawan dan dibuang di Babel. Yesaya memberitakan penghukuman Allah atas kejahatan Israel.
karena bangsa Israel tidak hidup dalam kekudusan Allah. Allah adalah Allah yang Maha Kudus, maka Israel mestilah hidup kudus, beribadah yang benar, menegakkan keadilan, kesetiaan, dan hidup dengan kekudusan sesuai dengan hukum Taurat. Yesaya menyerukan pertobatan sebagai satu-satunya jalan untuk dapat diselamatkan. Yesaya juga menekankan tentang pengharapan baru tentang keselamatan. Tuhan masih mengasihi dan akan menyelamatkan Israel melalui seorang hamba yang dipahami sebagai Mesias. Ada 3 tugas penting yang Yesaya sebagai hamba Tuhan. Yang pertama adalah menyatakan keagungan Tuhan. Tugas ini menuntut Yesaya untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang layak diandalkan Israel. Kemudian mengembalikan komunitas Yakub kepada Tuhan melalui Yesaya. Israel dipanggil untuk mengutamakan Tuhan sehingga pembaharuan rohani akan berdampak pada tegaknya kembali suku-suku Yakub yang terserak dan terpecah akibat pembuangan di Babel. Kemudian yang ketiga, panggilan supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsanya. Ketika Israel dipulihkan, bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Tuhan yang disembah oleh Israel. Allah sendiri memperlengkapi Yesaya dengan kemampuan pelayanan dan juga menyertai Yesaya pada saat itu. Dalam panggilan ini Yesaya mengalami kesulitan karena ia menilai pelayanannya sebagai usaha yang sia-sia dengan hasil yang tidak efektif. Tapi kemudian kepesimisan Yesaya berubah menjadi optimis karena Tuhan menyertai ia dengan setia dan Tuhan sendiri mengangkat serta menguatkan Yesaya sehingga menjadikan misinya berhasil pada waktu itu. Kata hamba pada mulanya berarti orang-orang yang ditawan dalam peperangan dan dijual sebagai budak. Biasanya hamba dibeli semata-mata karena kegunaannya. Tidak demikian dengan Allah. Ia memilih hambanya sejak dalam kandungan. Artinya Allah tidak melihat latar belakang dan kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Semua karena Allah memakainya. Karena Allah memilih, Allah akan memberikan kemampuan dan menyertai senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun panggilan yang telah kita terima dan apa yang kita kerjakan sekarang, marilah kita belajar melatih kepekaan kita agar bisa menangkap dan menerima pesan serta tugas yang lebih besar dari Tuhan. Kemudian, lakukanlah dan setia untuk menjadi terang sebagai wakil Allah bagi dunia di sekitar kita. Percayalah, karya Allah dalam hidup kita belumlah selesai. Dia masih ingin mengangkat hidup kita ke arah yang lebih tinggi. Sadarilah bahwa tanggung jawab dan panggilan yang besar dari Tuhan menanti kita semua. Tetaplah menjadi saksi atas keagungan dan kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, meskipun di tengah tantangan dan cobaan yang selalu ada. Percayalah, Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyatakan keagungannya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang menyapa pada pagi hari ini. Di mana saat ini Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Melalui ini kami diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan selalu siap untuk menyampaikan berita dan tanggap akan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Begitu banyak orang yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini bisa
menyampaikan kabar baik, dan kami bisa menjadi teladan dan menjadi berkat dimanapun kami berada melalui sikap perbuatan kami, tutur kami, dan melakukan hal yang baik untuk sesama kami. Terlebih dari itu Tuhan, untukmu. Bapa di surga, kami akan melakukan segala tugas kami untuk sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang mendahului setiap langkah kami Tuhan pada hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberkatinya, dan Engkau telah menyediakan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Kami membawa anak, istri, suami kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam melakukan tugasnya juga hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka semua. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada kami hari ini tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada saat ini, terutama jemaat Tuhan yang ada di Agian Base ini Tuhan. Kami tidak tahu dimanapun mereka berada, di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang melawat kehidupannya. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, Kau memberikan pemulihan kepadanya semua. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai sehingga benar hidup kami turut dan sepadan dengan Engkau. Di atas segalanya Tuhan, kami memohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang kami perbuat di sepanjang hari yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan dan menyucikan kami. Layakan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat mewartakan keagungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.